34 to full structure, use have and had correctly, gunakan have dan had secara tepat. Pada kunci ke-34 ini, karena bentuk sempurna waktu yang sekarang atau present perfect mengarah pada suatu waktu di masa lampau hingga waktu sekarang, maka tidak benar dalam sebuah kalimat yang menunjukkannya hanya waktu lampau. Nah, maka waktunya kalau pakai present perfect ya waktu sekarang dan atau ditandai waktu lampau juga bisa ya, kalimat berupa kalimat atau durasi. Nah, contoh kalimat. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become President of the United States. Contoh yang kedua ada every time Jim worked on his car, he has improved it. Nah, pada kalimat pertama ini ya, contoh yang pertama, ungkapan at the start of 19th century menunjukkan bahwa kejadian tersebut adalah hanya di masa lampau. Nah, di masa lampau saja, tetapi kata kerjanya menunjukkan periode waktu lampau yang sampai sekarang. Jadi masih ada hubungannya dengan sekarang. Berlanjut dari kalimat ini tidak masuk akal, teman-teman. Jadi nggak bisa ya, kalimat ini salah. Kata kerja pada contoh pertama seharusnya bentuk simple past lampau saja ya, lampau yang sederhana yaitu became, bukan has become. Nah, tadi kan kita bilang have atau had ya. Di sini pasangan dari have yaitu has. Jadi berhati-hati dengan has juga. Kenapa kok kita pakai become saja ya, waktu lampau saja, teman-teman. Kalau kita perhatikan si Thomas Jefferson itu menjadi presiden ya pada awal abad ke-19 saja. Apakah pada abad ke-21 ini jadi presiden? Kan tidak. Makanya nggak ada hubungannya dengan sekarang. Itu tidak boleh menggunakan present perfect. Sedangkan pada contoh kedua menunjukkan bahwa Jim bekerja di mobilnya dalam bentuk masa lampau, tetapi dia memperbaikinya di periode waktu di masa lampau juga sampai sekarang ya. Satu pakai simple past, satunya pakai past perfect. Ini bisa jadi benar ya, bisa ada yang benar, tapi tidak menggunakan penjelasan every time ini, teman-teman. Nah, di kalimat ini tidak benar ya. Kata kerja yang di contoh kedua seharusnya bentuk simple past juga, yaitu improve, bukan has improved, karena ini lampau juga ya. Jadi bisa teman-teman melihat kembali ke kunci ke-33 mengenai adverbial clause ya, adverbial clause of time. Ketika kita pakai past ya harus pakai sama-sama past, present ya harus sama-sama present. Nah, itu ya, present sama-sama present. Di sini itu kaitannya seperti itu. Untuk contoh yang kedua, bisa nggak satunya past, bisa satunya present? Bisa sebenarnya, tapi nanti ada di kunci ke-35 ya. Kita bahas lagi di kunci ke-35. Sekarang intinya teman-teman hati-hati dengan have dan had ini. Nah, bentuk past perfect sendiri ada had verb 3 atau past participle, mengarah kepada suatu periode waktu yang dimulai di waktu lampau dan diakhiri di waktu lampau sebelum suatu yang lainnya terjadi di waktu lampau itu ya. Nah, contoh, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Maksud dari kalimat ini bahwa Susan tinggal di Los Angeles selama 10 tahun yang lalu ya. Nah, setelah itu dia pindah ke San Diego. Jadi sebelum pindah ke San Diego sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Nah, ini kan lampau-lampau, boleh gunakan ya. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan kunci ke-33. Nah, karena bentuknya past perfect dimulai dari masa lampau dan berakhir di masa lampau juga, secara umum tidak dibenarkan dalam satu kalimat berada bersama bentuk waktu sekarang. Jadi kalau teman-teman ganti yang seperti ini, contohnya nih yang kedua,
Tom had finished the exam when the teacher collects the paper. Itu malah salah, karena kalimat ini menunjukkan bahwa Tom menyelesaikan ujiannya di waktu lampau. Dan kejadiannya ini berakhir ketika gurunya mengumpulkan soal di waktu sekarang. Sudah selesainya lampau, terus dikoleknya sekarang. Nah, sebenarnya secara bahasa Indonesia masih bisa nalar ya, tapi bahasa Inggris ini dianggap tidak masuk akal, sehingga kalimat ini salah. Tom menyelesaikan ujiannya lampau, dan tindakan menyelesaikan tugas berakhir ketika gurunya mengumpulkan kertasnya. Ya lampau juga, ini jadi hanya cerita semuanya ya. Maka dari itu kalimat ini, kata kerja kedua dari contoh ini harus menunjukkan waktu lampau, yaitu kolektif. Jadi jangan pakai logika bahasa Indonesia. Kalau logika bahasa Indonesia kan selesainya kemarin, kan dikumpulkan, terus gurunya ngumpulkan sekarang. Bisa nggak? Bisa bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris ya satu laras saja. Kumulasinya berarti tadi sudah dikumpulkan tadi. Jadi lampau semua, bukan sekarang ya. Nah, pada rumus kunci 34 ini kita bikinkan tabel. Present perfect itu biasanya have has verb 3. Hati-hati dengan bentuk pasif dan non verbalnya. Have has been ya, ada been verb 3, been verb ing, atau been selain kata kerja. Kalau past perfect tinggal diganti have atau has-nya jadi have. Nah, maksudnya present perfect itu dari lampau kejadiannya sampai sekarang. Sedangkan past perfect sebelum lampau dan berakhir sampai pas saja ya, semuanya lampau kejadiannya, hanya cerita. Nah, penggunaannya present perfect biasanya dengan waktu present ya, waktu present, with the present, atau time durationnya biasanya since, for, time. Bisa nggak pakai waktu kalimat lampau? Bisa, asalkan menggunakan since. Nah, itu ada di kunci 35 nanti. Kalau past perfect itu dengan kalimat past. Nah, dengan time duration sama dengan past perfect, present perfect juga ya. Time duration, since, for, by. Nah, bedanya kalau by rata-rata kita pakai yang past perfect. Nah, kalau since, for itu bisa present bisa past. Jadi perhatikan lagi itu kejadiannya lampau atau yang sampai sekarang terjadi. Kita lanjutkan ke latihan kunci ke-34. The hermit crab changes itself when it had grown large enough to need a bigger home. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata kerja past perfect had grown dan kata kerja present tense changes. Nah, jadi ada dua ya, changes dan had grown. Ini sebenarnya soal-soal seperti di kunci ke-33 ya. Padahal past perfect tense harusnya tidak boleh digunakan bersama present tense. Sedangkan yang digaris bawahi itu past perfectnya ya, present enggak, berarti yang disalahkan yang past perfectnya. Poin Charlie. Jadi jawaban Charlie yang harus dikoreksi bukan had grown melainkan has grown, karena subjeknya it. It-nya ke siapa? Ke crab. Crabnya tunggal pakai it, jadi Bravo udah benar. Terus alpha it's-nya ke crab juga, kepemilikan dari crabs itself, tangkangnya. Nah, alpha sudah benar, sedangkan delta enough to verb 1. Nah, itu juga sudah benar. Nah, yang perlu dikoreksi Charlie. Karena apa tadi? Karena waktu present tidak bisa berpasangan dengan past kalau dengan si adverbial clause of time. Adverbial clause of time yang mana? When sampai akhir. Nah, sampai whom gitu ya. Itu kalimat yang berfungsi sebagai adverb of time.
Number 2, by the time she was only 17, Shannon Miller has won more world and Olympic titles than any other American gymnast. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata kerja present perfect tense yaitu has gone, has won pada poin bravo, dan kata kerja past tense pada poin alpha yaitu was. Padahal present perfect tense seharusnya tidak boleh digunakan bersama dengan past tense kecuali kalimat yang mengandung since ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo karena seharusnya had won bukan has won. Kenapa kok kita lebih memilih had won-nya yang disalahkan bukan was-nya? Kalau kita gantikan is kan bisa. Nah, pasti teman-teman bertanya seperti itu. Nah, kembali lagi ke by the time-nya. Kalau ada by di sana ya, tadi yang saya tulis di awal, lebih baik digunakan past perfect. Nah, di rumus kunci yang tadi, kalau ada by maka gunakan past perfect. Kalimat intinya. Nah, time-nya yang mana by-nya? Yaitu the time, inti sampai ini ya. By the time itu conjunction, anggap saja. Terus ada si subjeknya, was itu verb. Nah, jadi diikuti kalimat seperti ini juga bisa. Maka kalimat kedua pakailah past perfect. Itu di TOEFL rata-rata seperti itu. Kalau kita pakainya di present bisa nggak? Secara speaking bisa ya. Kalau di TOEFL pilihlah yang past perfect. Poin Charlie itu sudah benar. Titles, Olympic titles itu noun ya. Olympicnya adjektif terus noun. Sedangkan other, any other sudah benar juga. Dia adjektif, kalau tambahkan s malah salah ya. Number 3, Mozart has written his first symphony by his 8th birthday and was hired as a professional musician at 13. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata kerja present perfect yaitu has written dan kata kerja past tense verb yaitu was hired. Padahal present perfect tense seharusnya tidak boleh digunakan bersamaan dengan past tense kecuali kalimat yang mengandung kata since ya. Jawaban yang tepat adalah alpha karena seharusnya had written bukan has written. Nah, kembali lagi sama halnya dengan yang nomor 2 tadi ada by. By di poin bravo itu kan menunjukkan waktu ya, di belakangnya ada waktu. His 8th birthday. Nah, maka gunakan yang past perfect. Jadi Charlie benar, past pasangannya dengan past perfect, dan musician itu noun-nya. Jadi delta juga benar ya. Number 4, after he served as an envoy to China in 1974, George Bush has become president of the United States. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present perfect tense verb has become bergabung dengan past tense verb serve. Padahal present perfect tense seharusnya tidak boleh digunakan bersamaan dengan past tense
kecuali kalimat yang mengandung since. Nah, di sini jawaban yang harus dikoreksi yaitu delta, bukan became, bukan has become, tapi became saja. Kenapa kita pakai became saja? Kenapa enggak yang diganti yang alpha? Karena kuncinya sebenarnya di poin Charlie. In diikuti year itu berarti kita gunakan simple past. Jadi alpha sudah benar. Enjoy itu noun. Jadi bravo sudah benar, ada an enjoy itu nounnya. Jadi yang perlu dikoreksi adalah delta, harusnya became saja. Jadi sama-sama simple past. Jadi larinya ke sana. Ya, kalau nggak jadi simple past ya jadi past perfect. Nah, jadi pasti berkutat di sana terus kalau mengenai tenses. Thanks for watching.